A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Wa hiyyakum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun berada yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di beberapa pertemuan mulai hari ini dan seterusnya kita akan konsen di akun YouTube Kasbi Wo Kasbi ini membahas kajian tafsir secara berkelanjutan. Yang kita bahas ini adalah tafsir Ibnu Katsir yang versi mukhtasar atau ringkasannya. Pertemuan perdana ini kalau surah Al-Fatihah kita rasa sudah sering dan sudah banyak kita dengar pembahasannya, maka di channel ini kita memulai pembahasan tafsir ini dari surah Al-Baqarah, urutan surah yang kedua. Sahabat sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercerita tentang surah Al-Baqarah ini ternyata banyak hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaannya. Di sini kami hanya akan menyampaikan beberapa potong hadis saja. Mudah-mudahan ini mewakili dari beberapa hadis yang bercerita tentang keutamaan dari surah Al-Baqarah ini. Pertama, sahabat sekalian, adalah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, dirawikan oleh Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ahmad serta juga Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum kubur. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Fa innal baital ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah maka tidak akan dimasuki oleh setan. Ini hadis menjelaskan kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran di rumah, karena rumah yang tidak dibacakan Quran itu tak ubahnya seperti kuburan. Kemudian Rasul menjelaskan di hadis ini bahwa surah Al-Baqarah yang kita baca di rumah itu membuat rumah kita tidak akan dimasuki oleh setan. Itu yang pertama. Kemudian di versi lain, ya, kita melihat juga sebuah hadis yang dirawikan oleh Tabrani dan Ibnu Hibban bahwa man qara'aha fi baitihi lailatan, siapa yang membaca surah Al-Baqarah ini di rumahnya pada malam hari, lam yadkhulhu syaiton salatsa layal, maka tidak akan dimasuki rumah tersebut oleh setan selama 3 malam. Ini versi lain ya. Tadi siapa yang baca surah Al-Baqarah di rumahnya maka tidak dimasuki oleh setan. Nah, di hadis ini spesifik kalau kita baca pada malam hari maka selama 3 malam setan tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Kemudian hadis berikutnya yang juga menceritakan tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Ya, keutamaan surah Al-Baqarah. Di hadis ini dikatakan suatu ketika ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san wa hum dzu adadin. Jadi Rasul suatu ketika mengutus beberapa orang yang jumlah mereka itu bisa dihitung gitu ya, bisa dihitung. Kemudian fastaqra'ahum fastaqra'a kullu wahidin minhum ma ma'ahu minal Qur'an. Ketika itu Rasul meminta bacaan Al-Qur'an dari masing-masing mereka, maka masing-masing mereka membacakan Al-Qur'an yang mereka hafal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'ata ala rajulin min ahdathihim sinnan faqala. Jadi dari sekian banyak tadi kemudian Rasul mendatangi atau bertanya kepada yang termuda, ya, yang termuda usianya dari mereka. Mama aka ya fulan,
hafalan apa yang engkau punya ya wahai si fulan. Nah, begitulah pertanyaan Nabi kepada salah seorang ya di antara utusan ini yang akan diutus oleh Rasul ini, dan ini yang termuda ya, yang paling muda Rasul tanyakan. Faqala, maka anak muda ini atau fulan ini menjawab, ma'i, bersamaku atau aku memiliki hafalan kata wa kata. Nah, ya, ada surat ini, kemudian wa suratul Baqarah. Juga saya memiliki hafalan surah Al-Baqarah. Nah, apa respon Nabi ketika mendengarkan ini sahabat sekalian? Faqala, ama aka suratul Baqarah? Apakah bersama engkau ada surah Al-Baqarah? Qala, dia menjawab, na'am, iya wahai Rasulullah. Qala, idhhab fa anta amiruhum. Sekarang pergilah engkau aku tunjuk sebagai amir atau pemimpin dari mereka. Masya Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, bersumber dari Abu Hurairah. Jadi sahabat sekalian, di hadis ini dijelaskan tentang Rasul menunjuk ya pemimpin di antara rombongan yang diutus ini dengan kriteria penunjukan itu adalah hafalnya mereka terhadap surah Al-Baqarah. Walaupun ini yang termuda di antara rombongan ini, tapi karena dia menghafal surah Al-Baqarah atau dia hafal surah Al-Baqarah, maka Rasul mempercayakan kepadanya. Ini menandakan bahwa surah Al-Baqarah ini luar biasa. Begitu sahabat sekalian. Kemudian kita juga bisa melihat ya sebuah hadis dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Nabi bersabda, katanya. Jadi Nawas bin Sam'an ini mendengar Rasulullah bersabda. Apa isi sabda Rasulullah? Yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah. Jadi nanti Quran itu didatangkan pada hari kiamat. Wa ahluhul ladzina kanu ya'maluna bih. Dan juga didatangkan nanti Quran itu bersama ahlinya, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran ini. Taqadumuhum suratul Baqarah wa Ali Imran. Sampai nanti surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini saling mendahului. Kata Al-Baqarah, akulah yang paling yang paling berhak membantu si A ini, karena dia paling sering membacaku dan menghafalku. Dan surah Ali Imran pun juga seperti itu. Jadi surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini memiliki keutamaan karena nanti ternyata kita dibangkitkan bersama surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran yang kita baca. Ini diantara beberapa hadis sahabat sekalian yang menjelaskan tentang keutamaan dari surah Al-Baqarah. Kita rasa sudah cukup beberapa potong hadis ini menggambarkan atau menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari surah Al-Baqarah. Nah, sekarang di pertemuan perdana ini, di samping muqaddimah surah Al-Baqarah, kita akan bahas 2 ayat ya. Ayat 1 dan ayat 2 dari surah Al-Baqarah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, sekarang kita coba tafsirkan, kita lihat tafsirnya ya, tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2 ini. Sekali lagi kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir yang versi mukhtasarnya, versi ringkasannya. Nah, kita mulai dari Alif Lam Mim ini sahabat sekalian. Ikhtalafal mufassiruna fil hurufil muqatta'ati allati fi awailis suwar. Ahli tafsir atau mufassirin mereka berbeda pendapat ketika menjelaskan atau menafsirkan tentang huruf-huruf terpotong yang terdapat di beberapa awal surat ini. Kan ada beberapa ya sahabat sekalian, ada alif lam mim, ada alif lam ra, alif lam mim ra, ham mim, alif lam mim shad, qaf, nun, yasin, kaf ha ya ain shad dan lain-lain. Nah, ternyata terkait huruf-huruf yang terpotong seperti ini yang terdapat di beberapa awal surat, itu para ahli tafsir yang pakar di bidangnya itu berbeda pendapat dalam memandang huruf-huruf dan terpotong yang terdapat di awal surat ini. Faminhum man qala, sebagian mereka itu ada yang berkata, ada yang berpendapat,
hiya mimma istaksarallahu bi ilmihi faraddu ilmuha ilallah walam yufassiruha. Ada yang berpendapat ini Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan seperti ini, maka serahkanlah, kembalikanlah pengetahuan tentangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering kita baca ya di beberapa terjemahan Quran yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Itu kita lihat ketika menafsirkan alif lam mim atau menerjemahkan atau menafsirkan, maka selalu kita menemukan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang paling tahu maksudnya, atau Allah yang tahu maksud dari alif lam mim dan yang lain-lain itu. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat ini hakahu al-Qurtubi fi tafsirihi. Ini diceritakan, dihikayatkan pendapat ini oleh Qurtubi ya, Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian wa minhum, sebagian dari ahli tafsir yang lain, fassaraha, ada yang mencoba menafsirkannya ya, ada yang mencoba menafsirkan potongan-potongan huruf di awal surat ini. Waqtalafa haula'i fi maknaha, namun mereka berbeda pendapat tentang makna ya dari potongan huruf di awal surat ini. Faqala ba'duhum, sebagian mereka ada yang berpendapat ya, hiya asma'us suwar, dia termasuk nama-nama surat. Jadi ada yang menyebutkan ya bahwa itu adalah nama-nama surat. Kemudian wakila, ada juga yang mengatakan hiya ismun min asma'illahi ta'ala yuftatahu bihi aswar. Ada yang menyebutkan itu maknanya adalah ismun, nama ya, satu nama min asma'illahi ta'ala, di antara sekian banyak nama-nama Allah, di mana itu pembuka ya di beberapa surat. Nah, fakullu harfin minha, maka setiap huruf ya, setiap huruf dari potongan-potongan itu dalla ala ismin min asma'ihi, itu menunjukkan nama, satu nama di antara nama-nama Allah, wasifatun min sifatihi, dan salah satu sifat dari sekian banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka fal alifu, alif itu adalah miftahu ismun Allah ya. Alif lam mim itu kan alif ya. Alif itu kata mufassir tadi ada yang mengatakan karena itu singkatan dari nama-nama Allah, maka alif itu adalah singkatan untuk nama Allah. Itu yang alif. Wal lam, dan huruf lam itu miftahu ismuhu latif. Sedangkan huruf lam itu juga singkatan atau awal ya, atau pembuka dari nama Allah yang lain, yaitu latif. Ya, latif itu kan lam awalnya. Kemudian mim itu adalah miftahu ismuhu majid. Nah, sedangkan yang mim di ujung kan alif lam mim ya. Alif tadi Allah, lam itu latif, mim itu majid. Ketiga-tiganya itu adalah nama Allah. Dan untuk latif dan majid itu adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara pendapat yang lain ya. Wa qala akharun, ada juga yang lain berpendapat ya, innama dzukirat hadhil huruf fi awal suwar allati dzukirat fiha bayanan ijazul Quran. Nah, ada juga yang menyebutkan ya bahwa disebutkan huruf-huruf ini di awal-awal surat, di mana penyebutan ini adalah menjelaskan tentang ijazul Quran ya, kemukjizatan, keijazan Al-Quran itu sendiri. Jadi ada yang berpendapat seperti ini. Terlepas dari itu semua, sahabat sekalian, setidaknya kita bisa mendapatkan pemahaman tentang kalimat tentang huruf ya yang terpotong di beberapa awal surat ini. Yang jelas kalau kita lihat tadi ada beberapa pendapat ya. Ada yang menyebutkan hanya Allah yang tahu. Kemudian ada juga yang tadi yang mencoba menafsirkannya dengan menyebutkan bahwa itu adalah nama ya atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu alif lam mim. Alif itu Allah, lam itu latif, mim itu majid.
Ada yang mengatakan pada pokoknya itu adalah termasuk dari ijazul Quran. Nah, kemudian sahabat sekalian, kita akan lihat ya penyebutan kata-kata seperti ini di awal surat itu ternyata cukup banyak ya di dalam Al-Quran. Secara umum itu ada yang wahidun, ada yang satu huruf ya. Contohnya adalah sod. Ada. Jadi ada yang satu huruf. Kemudian ada yang dua huruf. Ya, ada yang harfain, dua huruf. Contohnya hamim gitu. Kemudian ada yang salasah. Ya. Ada yang tiga huruf. Nah, contohnya tadi alif lam mim gitu. Kemudian wa arba'ah, ada yang empat. Contohnya alif lam mim sod. Alif lam mim ro, itu 4. Wa khamsah, ada yang 5 sahabat sekalian. Yaitu contohnya kaf ha ya ain sad. La aktsara min dzalik. Tidak ada yang lebih dari yang 5 ini. Jadi minimal itu satu huruf, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, la aktsar min dzalik. Tidak ada yang lebih dari 5. Itu sahabat sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa kita cukupkan untuk ayat 1. Nah, terakhir di pertemuan ini kita akan membahas ayat 2 ya, tafsir ayat 2 dari surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, sahabat sekalian, dzalikal kitabul la raib. Zalika secara bahasa artinya itu. Tetapi di dalam tafsir dan dalam ayat ini, zalika itu bimakna hadza, kitab ini. Itu biasa di dalam penggunaan bahasa Arab, dan orang-orang Arab itu sudah biasa ya menggunakan harfun isyarah hadza untuk zalika, zalika untuk hadza, itu sudah biasa ya. Jadi zalikal kitabul la raib, kitab ini, maksud dari zalikal kitab itu tafsirnya adalah Al-Qur'an. Inna hadzal kitab, ya, makna dari hadzal kitab atau zalikal kitab tadi itu maksudnya adalah Al-Qur'an. La raiba itu maksudnya adalah la syakka fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Annahu nuzila min indillahi kama qala ta'ala, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa kitab ini benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Jadi turunnya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, itu memang mir rabbil alamin, turun dari Rabb semesta alam. Nah, itu tentang la raiba itu. Ada juga di tafsir ini kita lihat wa qala ba'dhum, ya, sebagian mereka itu ada yang berkata hadza khabar. Ini adalah kabar, ya, berita. Wa maknahu an-nahyu. Sebenarnya makna dari la raiba itu maknanya adalah an-nahi, ya, melarang. Ai artinya la tartabu fi, jangan kalian ragu. Nah, jadi ada yang memaknai la raiba tidak ada keraguan, itu ada yang memaknai nahi. Ya, tadi nafi ya, tidak. Sekarang dimaknai nahi. La tartabu, jangan kalian ragu tentangnya. Kemudian hudal lil muttaqin, ya. Hudal lil muttaqin itu kalau kita lihat tafsirnya, ya. Tafsir dari hudal lil muttaqin itu misalnya As-Sudi, ya. As-Sudi itu menafsirkan hudal lil muttaqin itu yakni maknanya tafsirnya adalah nurul lil muttaqin. Jadi hudan di situ ditafsirkan, dimaknai oleh mufassir yang bernama As-Sudi atau As-Sadi, ya. Ternyata makna dari hudan itu adalah nur. Kan tadi alif lam mim, inilah kitab yang tidak ada keraguannya, sebagai petunjuk khusus di situ, ya. Khusus untuk orang bertakwa. Nah, hudan di situ, petunjuk di situ maknanya adalah nur, ya. Cahaya, ya, yang menerangi, ya. Namanya petunjuk tentu menerangi, ya. Tidak mungkin seseorang semakin ditunjuki semakin gelap, ya, semakin buram, mustahil. Semakin
jelas gitu. Itulah maknanya menurut As-Sudi, nur. Kemudian kata-kata lil muttaqin kan tadi nur untuk orang bertakwa. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, al muttaqun, muttaqin di situ humul mu'minuna alladzina yattaquna syirka. Jadi makna muttaqin di situ, makna orang bertakwa di situ adalah mereka yang beriman. Mereka yang percaya, alladzina yaitu orang-orang yattaquna asyirka. Mereka takut berbuat syirik. Jadi kata-kata muttaqin di situ adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu takut berbuat syirik. Wa ya'maluna bi ta'atillah, dan mereka itu beramal atau berbuat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah riwayat ya yang bersumber dari Ibnu Abbas. Wa qala Al-Hasan Al-Bisri. Ada juga pendapat ya Hasan Al-Bisri, dia berkata maksud dari orang-orang bertakwa di situ adalah ittaqu ma harrama alaihim. Mereka itu takut ya, takut terhadap yang diharamkan oleh Allah kepada mereka. Kemudian wa'addu ma iftaradu alaihim, dan mereka itu melakukan atau menunaikan apa yang difardukan kepada mereka. Nah, itu makna takwa menurut Hasan Al-Bisri. Jadi takut ya mengerjakan apa yang diharamkan, kemudian mereka menunaikan apa yang difardukan kepada mereka. Ini pendapat dari Hasan Al-Bisri. Kemudian waqala Qatadah. Sedangkan Qatadah berkata, nah ini juga mufassir ya. Qatadah berkata, mereka orang bertakwa tadi itu adalah alladzina ni'atuhumullahu biqauli. Adalah orang-orang yang mereka itu Allah sifati dengan firman-Nya yang berikut, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan seterusnya. Jadi orang bertakwa di situ adalah orang yang disifati dengan sifat-sifat di ayat 3 dan seterusnya. Jadi kalau bertanya siapa itu orang bertakwa, nah itulah sifatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang insyaallah detailnya ini akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Jadi inilah barangkali untuk kajian tafsir kita pertemuan perdana. Telah kita bahas 3 poin ya. Poin pertama adalah muqaddimah dari surah Al-Baqarah, yaitu tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Yang kedua, kita telah membahas tadi tafsir dari ayat 1 Alif Lam Mim. Kemudian juga kita telah membahas tadi tafsir ayat 2 dari surah Al-Baqarah ini, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dukung channel ini dengan like, komen, ya, share, subscribe tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang mendengar dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain. Dan semoga ini menjadi amal jariah untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kajian tafsir berikutnya, yaitu kita lanjutkan ayat ini. Semoga tuntas ya. Nah, iktikad anak pribadi, saya pribadi beriktikad, berazam untuk sama-sama belajar ya. Sama-sama mengkaji Al-Quran ini ya, dalam perspektif tafsir tentunya, agar kita memahami Quran ini secara benar. Sebab tidak bisa memahami Quran ini hanya dari terjemahan saja. Karena terkadang apa yang diterjemahkan oleh seseorang atau apa yang kita alih bahasakan dari Quran ini mungkin bukan itu maksudnya. Maka kajian tafsir ini adalah kajian untuk memahami maksud ya, dari kata per kata, ayat per ayat, surat per surat yang Allah turunkan. Agar dengan demikian kita benar-benar bisa ya menjadikan Quran ini sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam hidup ini. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.